Ya baik, perkenalkan nama saya Zahwa Aulia Putri Domo dengan NIM 23024093. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pemodelan dan simulasi dalam pengambilan keputusan. Kita langsung saja ke pendahuluan. Pemodelan dan simulasi merupakan salah satu pendekatan utama dalam memahami dan menyelesaikan permasalahan nyata yang kompleks. Melalui pemodelan, sebuah sistem besar dan rumit dapat direpresentasikan ke dalam bentuk sederhana yang lebih mudah dipelajari. Sementara simulasi memungkinkan kita untuk menguji model tersebut dalam berbagai kondisi tanpa harus melakukan percobaan langsung. Cara ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan karena lebih aman, hemat biaya, serta dapat meminimalkan risiko kesalahan. Kemudian kita next ke simulasi time independent versus time dependent. Dalam dunia simulasi, terdapat dua pendekatan utama, yaitu time independent dan time dependent. Pada simulasi time independent, fokus utama terletak pada hasil akhir atau kondisi tertentu dalam sistem tanpa memperhatikan jalannya waktu. Sebaliknya, simulasi time dependent sangat memperhatikan urutan waktu serta perubahan yang terjadi pada setiap periode. Dengan membandingkan keduanya, kita bisa memahami kapan harus menggunakan simulasi sederhana dan kapan perlu model dinamis yang lebih detail. Kemudian, di sini ada pemodelan matematis untuk optimasi. Selain simulasi, pemodelan matematis juga menjadi alat penting dalam menyelesaikan masalah nyata. Model ini biasanya disusun dalam bentuk persamaan matematis yang menggambarkan hubungan antar variabel. Sebagai contoh, dalam industri cat, perusahaan harus mencampur dua bahan yaitu alfa dan beta dengan proporsi tertentu. Masalah yang muncul adalah bagaimana cara mencampur kedua bahan tersebut dengan biaya paling rendah tetapi tetap menghasilkan kualitas cat yang sesuai dengan standar. Kemudian ada fungsi tujuan dan constraint. Dalam kasus optimasi, dikenal istilah fungsi tujuan atau objective function yang menjadi target utama. Misalnya, meminimalkan biaya atau memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, ada constraint atau batasan yang harus dipenuhi, seperti jumlah bahan minimal, standar kualitas tertentu, atau kapasitas produksi. Dengan memasukkan fungsi tujuan dan constraint ke dalam model matematis, perusahaan dapat menentukan kombinasi bahan yang tepat tanpa mengorbankan kualitas. Kemudian ada metode penyelesaian. Untuk menyelesaikan metode optimasi, biasanya digunakan metode matematis seperti linear programming atau algoritma optimasi tertentu. Metode ini membantu menemukan solusi yang benar-benar optimal dari sekian banyak kemungkinan kombinasi. Pada simulasi sederhana, perhitungan manual mungkin cukup, tetapi pada sistem besar diperlukan perangkat lunak khusus agar hasil lebih cepat dan akurat. Kesimpulannya, secara keseluruhan, materi ini menekankan bahwa pemodelan, simulasi, dan optimasi adalah tiga elemen yang saling melengkapi dalam pengambilan keputusan. Pemodelan membantu merepresentasikan sistem, simulasi menguji skenario yang mungkin terjadi, dan optimasi memastikan bahwa solusi yang dipilih adalah yang terbaik. Dengan pemahaman terhadap simulasi, time dependent dan time independent, serta penerapan fungsi tujuan dan constraint, kita dapat menghasilkan keputusan yang lebih rasional, efisien, dan sesuai dengan kondisi nyata. Sekian, terima kasih.